Halo bos, kali ini gue mau share salah satu fitur yang cukup menarik yang ada di Huawei. Spesifiknya gue pakai di sini Huawei Nova 5T. Di sini ada yang namanya fitur wireless projection. Gunanya itu adalah untuk memproyeksikan apa yang ada di dalam ditampilkan di layar handphone kita ke komputer, laptop ataupun desktop ya. Jadi layarnya bisa ditampilkan di PC. Oke, untuk alat yang diperlukan ini cuma perlu handphone Huawei ini Nova 5T dan laptop ataupun desktop ya, PC. Oke, kita mulai aja. Untuk caranya sendiri itu, pertama kita harus pastikan untuk jaringan koneksi WiFi-nya itu sama ya antara handphonenya dan laptop atau PC-nya. Jadi bisa kita cek di sini untuk WiFi-nya ya, ini yang kita pakai di handphone. Lalu kita cek yang di laptop. Sama ya, kita pakainya sama. Oke, di sini sama ya untuk jaringan WiFi-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah di laptop kita buka dulu aplikasi di Windows 10 ya. Di sini saya pakainya Windows 10. Itu yang namanya Connect. Kita tekan Windows dan S, kita cari yang namanya Connect. Di sini udah ada ya, saya udah buka di sini aplikasi Connect namanya di Windows 10. Oke, setelah dibuka aplikasi Connect-nya di handphone Huawei ini, kita jalankan wireless projection-nya. Di sini dia akan nyari, udah ketemu nih. Ya, namanya sama ya dengan di tampilan yang di laptop ya. Oke, kita pilih. Nah, dia sudah connect. Kita lihat di sini, kita scroll, coba bisa ya. Di sini berjalan dengan lancar. Di sini untuk kontrolnya sendiri bisa melalui touchscreen langsung di Android-nya seperti ini, ataupun dengan mouse. Ini saya nggak geraki nih, jalan ya. Ini saya gerakinya pakai mouse. Tuh. Kita coba beberapa aplikasi ya. Di sini coba saya buka kamera. Bisa ya untuk kameranya. Coba kita foto. Iya. Coba kalau saya ambil fotonya pakai mouse, bisa ya. Oke, kita keluar dari aplikasi kamera. Coba kalau kita pilih kameranya itu pakai mouse. Ya, sama ya. Bisa juga. Jadi enak banget nih kontrolnya, bisa pakai touchscreen di layar Android-nya atau pakai mouse dan keyboard yang ada di laptopnya. Oke, kita balik lagi. Lalu kalau untuk game, kita coba. Oke, sepertinya lumayan ya ini. Kalau buat diproyeksiin ke layar yang besar gitu, kita main game buat ditonton rame-rame misalkan. Ya lumayan sih. Walau ada sedikit input lag ya, jadi nggak real time banget apa yang terjadi di handphone dan di layar laptopnya, itu nggak terlalu berbarengan. Oke, kita close. Lalu sekarang kita tes keyboardnya ya. Keyboard yang di laptop apa bisa untuk mengetik di sini. Kita coba buka Google Play Store. Coba kita cari ya, misalkan
Antutu. Antutu. Nah, di sini bisa ya. Coba kita enter. Iya. Jadi untuk kontrolnya enak banget di sini. Mouse berfungsi, touchpad berfungsi, dan keyboardnya pun berfungsi. Jadi kayaknya sih bisa dipakai buat ngetik juga nih, entah ngetik pesan atau apa kalau lagi iseng atau emang ada keperluan buat diproyeksikan layar Androidnya. Oke. Lalu yang selanjutnya, ini ada mode yang satu lagi. Di sini namanya mode di sini kan phone mode nih, yang mode pertama kita pakai barusan. Di sini ada desktop mode juga nih. Nah, ini desktop modenya nih, seperti ini tampilannya. Nah, jadi untuk handphone kita sendiri di sini sekarang beralih fungsi jadi touchpad. Kita coba ya gerak-gerakin mouse ya. Nah, bisa nih. Nah, sayangnya pada mode ini untuk mouse, trackpad ataupun keyboard yang ada di laptop itu tidak bisa dipakai. Jadi kita hanya murni mengandalkan touchpad yang dari handphone ini yang beralih fungsi. Kalau untuk pengen bisa ngetik dari keyboard langsung, itu kayaknya harus koneksiin keyboard eksternal sama mouse yang Bluetooth ataupun mungkin yang ini yang kabel USB, cuma dia dicolokin ke handphone ini langsung. Jadi kalau untuk di desktop mode sendiri, kita coba buka YouTube ya. Ini yang versi desktop. Coba kalau kita ngetik bisa nggak nih? Nggak bisa ya. Agak bingung sih kenapa nggak bisa. Sayang banget ya, aturan kan bisa ya. Kayak di sini untuk memunculkan panduannya atau bagaimana cara menggunakan touchpad di handphone ini. Di sini ada keterangannya. Satu jari untuk klik kiri, satu jari itu kayak kita ini ya, drag and drop gitu lah. Kalau mouse klik kiri ditahan terus buat geser-geser. Lalu di sini ada dua jari. Dua jari itu fungsinya untuk klik kanan. Lalu di sini juga ada slide pakai dua jari atau di pinch kalau buat zoom in zoom out ya. Oke. Oke, ini juga bisa dipakai sendiri-sendiri, jadinya untuk handphone bisa kita operasikan sendiri. Lalu screen projection-nya juga yang versi desktop ini mestinya sih bisa dioperasikan sendiri kalau memang ada mouse sama keyboard yang terhubung ke handphonenya. Tapi sayangnya di sini kita nggak coba itu ya, karena saya juga nggak punya keyboard atau mouse yang Bluetooth yang bisa dikonekkan ke handphone ini. Oke, itu aja sih. Saya rasa kalau untuk fitur yang dikasih sama Huawei sendiri ini lumayan berguna banget ya kalau misalnya kita mau presentasi atau kita mau demo aplikasi yang ada di Android. Jadi gampang banget sih, nggak perlu colok-colok kabel, cukup model koneksi WiFi yang sama aja. Oke, segitu aja. Thank you bos ya.